Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suprapto dari kelas KPI 5A dengan NIM 12240020032. Langsung saja ke jawabannya, yaitu nomor 1, pengertian etika dakwah. Secara bahasa, etika dakwah berasal dari kata etika yang berarti norma atau prinsip moral yang mengatur perilaku, dan dakwah yang berarti ajakan atau seruan untuk mengikuti ajaran Islam. Jadi, etika dakwah dapat diartikan sebagai norma-norma yang mengatur cara penyampaian ajaran agama kepada orang lain. Ruang lingkup etika dakwah. Ruang lingkup etika dakwah mencakup beberapa aspek, antara lain: 1. Komunikasi, menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan sopan dalam menyampaikan pesan dakwah. 2. Sikap pendakwah, mengharuskan pendakwah untuk memiliki sikap yang baik seperti sabar, rendah hati, dan menghormati orang lain. 3. Konten pesan, memastikan bahwa isi pesan dakwah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyesatkan. 4. Metode penyampaian, menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan konteks masyarakat agar lebih efektif. 5. Responsibilitas sosial, menyadari dampak sosial dari dakwah dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Lanjut ke nomor 2, yaitu 1. Kebenaran. Pendakwah harus menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Kebenaran adalah fondasi utama dalam dakwah. Ayat Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. 2. Kesabaran. Pendakwah perlu bersikap sabar dalam menghadapi tantangan dan penolakan dari orang yang didakwahi. Ayat Al-Quran, dan bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96. 3. Sikap santun. Pendakwa diharapkan untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam menyampaikan pesan. Ayat Al-Quran, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Keikhlasan. Dakwah harus dilakukan dengan niat yang tulus, tidak mengharapkan imbalan materi. Ayat Al-Quran, katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada atasannya. Ini hanyalah sebagai peringatan bagi seluruh umat. Quran Surat Al-An'am ayat 90. Lanjut ke nomor 3. Pendekatan dan teori etika dakwah mencakup berbagai aspek yang mengatur cara penyampaian pesan agama, yaitu pendekatan etika dakwah. 1. Pendekatan teologis, mengedepankan nilai-nilai dan ajaran agama sebagai dasar dalam penyampaian dakwah. 2. Pendekatan filosofis, menganalisis dan mengklarifikasi fungsi serta tujuan dakwah melalui pemikiran kritis. 3. Pendekatan komunikatif, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan etis dalam dakwah. 4. Pendekatan praktis, mengaplikasikan teori-teori dakwah dalam praktek sehari-hari. Teori, yaitu lanjut ke teori etika dakwah. Teori 1, teori komunikasi profetik, berbasis pada pola komunikasi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menekankan nilai-nilai etika dalam berdakwah. 2. Teori transformasi sosial, menyatakan bahwa dakwah tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. 3. Teori responsibilitas sosial, mengharuskan pendakwah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari dakwah yang dilakukan. 4. Teori etika komunikasi, menyediakan kerangka kerja bagi pendakwah untuk berkomunikasi secara etis, termasuk kejujuran, transparansi, dan menghormati hak audiens dalam menerima informasi.
Lanjut ke nomor 4, pengertian norma. Norma adalah aturan yang pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Jenis-jenis norma. 1. Norma agama. Aturan yang bersumber dari ajaran agama dan menjadi pedoman moral bagi penganutnya. Contohnya, larangan berbohong dalam Islam. 2. Norma kesusilaan. Aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Contoh, menghormati orang tua. 3. Norma hukum. Aturan yang ditetapkan oleh negara dan memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya. Contohnya, undang-undang tentang pencurian. Nomor 4, norma kebiasaan. Aturan yang muncul dari kebiasaan masyarakat dan diakui secara umum meskipun tidak tertulis. Contohnya yaitu tradisi gotong royong dalam masyarakat. Pengertian urf. Urf dalam istilah hukum Islam yang merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Jenis-jenis urf. Urf qauli, kebiasaan verbal. Kebiasaan yang berkaitan dengan ucapan atau istilah yang digunakan dalam masyarakat. Contoh, istilah tertentu dalam transaksi bisnis. 2. Urf fi'li. Urf fi'li, kebiasaan perilaku. Kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku masyarakat. Contoh, cara berpakaian yang umum diterima dalam suatu komunitas. 3. Urf istimali, kebiasaan penggunaan. Kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan suatu barang atau jasa dalam masyarakat. Contohnya, penggunaan alat transportasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Landasan urf dalam Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang mendukung konsep urf adalah, dan jika kamu tidak tahu, tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu di antara kamu. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Ayat ini menunjukkan pentingnya memahami kebiasaan dan praktik masyarakat sebagai bagian dari pengetahuan, sehingga urf dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan memahami norma dan urf, kita dapat lebih bijaksana dan berinteraksi sosial dan menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Lanjut ke jawaban nomor 5. Dalam Al-Quran, akhlak dai pendakwah sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dakwah disampaikan dengan cara yang baik dan diterima oleh masyarakat. 1. Yaitu kejujuran. Dai harus jujur dalam menyampaikan informasi dan ajaran agama. 2. Sabar. Dai perlu bersikap sabar dalam menghadapi tantangan dan penolakan dari orang yang didakwahi. 3. Ramah dan santun. Dai harus memiliki sikap ramah dan santun agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. 4. Ikhlas. Niat yang tulus dalam berdakwah sangat penting agar dakwah diterima oleh Allah dan masyarakat. 5. Menghormati orang lain. Dai harus menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda serta tidak memaksakan kehendak. Penampilan dan kepribadian dai. Penampilan dai sopan dan rapi, menarik dan bersih. Kepribadian dai empatik, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menunjukkan kepeduliannya. Fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan audiens. Optimis, menyebarkan pesan dengan semangat positif untuk menginspirasi orang lain. Dengan akhlak yang baik, penampilan menarik, dan kepribadian yang positif, dai dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.